Yohanes pasal 3 ayat 1 dan 2. Ini Nikodemus datang malam-malam kepada Tuhan Yesus. Lalu Nikodemus bilang begini sama Tuhan Yesus. Padahal dia pengajar Yahudi. Tapi dia tahu persis orang yang bisa bikin mujizat tidak lain tidak bukan karena Allah beserta dia. Ya, perhatikan Yohanes pasal 3 mulai ayat 1. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ayat 2. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Amin. Jadi kalau kita alami mujizat, alami pertolongan, perkara-perkara supranatural, spektakuler dalam kehidupan saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, itu di situ orang bisa melihat pelayanan di gereja BES luar biasa. Pelayanan dari hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, pendeta, pemusik, singer, song leader, semua tim lengkap. Ada tanda-tanda heran. Maka orang tahu ini gereja disertai Allah, ini orang percaya disertai Allah, ini hamba Tuhan disertai Allah. Tapi ada tapinya. Saya mau kasih ingat ya. Kita percaya mujizat, tapi tolong jangan maniak mujizat. Ulang, beda nih. Kita percaya tapi jangan maniak. Maniak itu nanti bahaya. Saudara bisa menjadi sasaran dari setan. Kenapa? Karena Alkitab berkata akan muncul Mesias-Mesias palsu yang juga bisa bikin mujizat. Bahkan ada mujizat yang kategori mujizat palsu. Dari mana kita tahu? 2 Tesalonika 2 ayat 9. Dengan jelas secara eksplisit Paulus tulis bilang begini. 2 Tesalonika 2 ayat 9 sama-sama jemaat. 1, 2, 3. Kedatangan si pendurhaka itu adalah apa? Pekerjaan iblis. Dan akan apa? Disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Yang bisa kena tipu dari mujizat palsu ini hanya orang-orang yang tidak mengasihi Allah. Ayat 10-nya bilang begini, dari 2 Tesalonika 2 tadi. Lanjutannya, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi Bapak Ibu hati-hati ya. Mujizat ada. Ada mujizat asli, ada mujizat palsu. Waktu Tuhan utus Musa dan Harun letakkan tongkat di depan Firaun jadi ular, Firaun tidak kaget, biasa aja kali. Firaun panggil orangnya juga, bawa tongkat lu, ini mau tunjukin ular. Kasih turun juga tongkatmu, jadi ular juga. Sudah ngerti? Jadi jangan maniak mujizat. Prinsip anak Tuhan itu percaya Allah kita tuh independent God. Dia Allah yang bebas. Dia melakukan mujizat ada tujuan. Dia menunda mujizat ada tujuan. Bahkan dia tidak melakukan mujizat pun ada tujuan. Amin. Jadilah orang percaya yang dewasa seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Yang ketika dipaksa menyembah patung dia bilang begini. Tuhan yang kami sembah sanggup tolong kami. Tapi kalau dia tidak tolong kami tidak sembah patungmu. Itu anak Tuhan dewasa. Anak Tuhan baik ada mujizat rajin. Ada berkat berapi-api. Allah murnikan sedikit mundur. Tidak bisa begitu anak Tuhan. Amin. Gereja BES ini sudah lama. Jadi harusnya yang ada dalam sini dewasa. Menjadi tua itu pasti. Menjadi dewasa itu pilihan. Amin jemaat. Jadi kekasih Allah. Jangan maniak mujizat ya. Saya percaya mujizat. Pelayanan saya masih ada mujizat. Tetapi saya selalu jelaskan ini. Supaya jangan ditipu oleh setan. Apalagi hamba-hamba Tuhan yang mengaku dengar suara Tuhan. Aduh. Saya harus bilang begini ya. Itu ada. Tapi tentu kalau mujizat saja ada yang palsu. Maka karunia jenis ini pun saya yakin ada yang palsu. Dari mana kita tahu bahwa dia palsu? Mari kita buktikan dengan firman. Kalau dia ngomong sesuatu dan tidak terjadi, omong kosong dia. Dia bilang, oh nanti kau nikah sama orang Belanda. Tahu-tahu jadinya sama Uganda. Oh itu bohong itu. Kalau Belanda ya Belanda dong.
Kenapa harus Uganda? Iya kan? Saya nih ngomong begini karena daerah saya tuh persekutuan doa tuh ribuan, semua ngaku penglihatan. Tutup mata sedikit lihat Tuhan, tutup mata sedikit lihat Yesus. Saya bilang lu kebanyakan lihat kalender kali. Kan ada kalender gambar Yesus kan. Kebanyakan lihat kalender bulan Maret, Yesus lagi gendong domba, tidur ke bawah. Baru tanya itu domba siapa? Lu. Siapa domba itu kau, kalau dilepas masuk got, jadi harus digendong. Kekasih Allah, Ulangan pasal 18 ayat 20. Ayat 20 jemaat baca lebih dahulu ya. 1, 2, belum. Haleluya. 3, 1, 2, 3. Nah, kita bertanya kayak ayat 21 nih, saya baca ya. 21. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Tuhan kasih tahu nih. Ayat 22, sama-sama. 2, 3. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Asal bunyi kau dikit-dikit bilang suara Allah, suara Allah. Hati-hati loh, cara ujinya begitu. Sembuh, tidak sembuh, nggak bisa begitu. Hamba Tuhan kalau bilang sembuh, sembuh. Kesembuhan ilahi itu beda sama kesembuhan biasa, beda sama kesembuhan psikis. Kalau kesembuhan ilahi itu lumpuh saat itu berjalan, sembuh total dan tidak kumat-kumat lagi. Itu namanya ilahi. Kalau sembuh biasa, kena corona, karantina 14 hari, minum vitamin segala macam, baru baik. Nah itu namanya sembuh biasa. Betul dari Allah, tapi sembuh biasa. Sembuh psikis, hati lagi gundah gulana, firman Allah berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ayat itu tidak cocok buat patah tulang loh ya. Takutnya lu patah tulang, hati gembira tetap patah. Itu jenis kesembuhan yang lain, harus dipahami pengajaran itu. Saya melayani tanya jawab di Kupang, di radio, di mana. Jadi saya bahas hari-hari ini. Bukan hanya monolog, dialog, tanya jawab. Saya welcome. Karena itu penting, kebutuhan umat. Banyak umat gak ngerti, jadi mudah sekali dibodoh-bodohi. Kita jadi jemaat tidak boleh begitu. Jemaat best itu dewasa seperti jemaat Berea. Mana ayatnya? Tunjukkan Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Jadi jemaat seperti ini, jemaat best harus seperti ini. Sama-sama 1, 2, 3. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Dengar khotbah senang, tapi dia catat, dia periksa kembali, ini yang ngomong ini sesuai firman atau tidak. Anda tahu yang khotbah siapa? Paulus. Khotbah Paulus saja diselidiki, apalagi khotbah Melatok harus diperiksa. Amin. Jemaat harus dewasa. 2022 ini penyesatan lebih banyak, jadi hati-hati. Amin, jemaat terkasih. Jadi ingat ya, mujizat ada yang dari Tuhan, betul Tuhan menyertai kita terjadi, tapi ada juga dari setan. Dan yang berikut, ini saya mau kasih tahu seputaran mujizat. Kalau ada hamba Tuhan yang dalam pelayanannya tidak ada mujizat, pertanyaannya, apakah dia tidak disertai oleh Allah? Tunggu dulu. Ini karunia. Ada orang memang yang tidak dipercayakan. Dia hanya melalui khotbahnya saja. Siapa contohnya? Yohanes Pembaptis. Selama pelayanan Yohanes Pembaptis tidak pernah ada mujizat. Mana buktinya? Yohanes pasal 10 ayat 41. Tunjukkan. Sekali lagi, khotbah itu beritakan firman. Maka saya khotbah pasti banyak firman. Saya bisa aja cerita tanpa firman, bikin lucu-lucu. Saudara ketawa-ketawa pulang, bisa banget. Tapi iman tidak bertumbuh dari lucu-lucu. Iman bertumbuh dari firman. Mau lucu, nonton stand up komedi. Jangan undang pendeta. Amin. Datang gereja tuh dengar firman. Karena firman yang membuat hidup kita berubah.
Yohanes pasal 10 ayat 41. Perhatikan Bapak Ibu. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes, maksudnya Yohanes Pembaptis, memang tidak membuat satu tanda pun. Tidak pernah ada mujizat. Tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Maksudnya khotbah Yohanes tentang Yesus itu luar biasa. Akibatnya apa? Ayat 42. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Gara-gara apa? Khotbah Yohanes. Maka di gereja BES, kalau Tuhan izinkan mujizat, terima kasih Tuhan. Tapi kalau hanya melalui apa? Pak Frankie bilang, back to Jesus teaching ya. Pengajaran Yesus nomor 1. Mujizat amin ada, itu mah bonus-bonus. Amin. Jadi saudara jangan maniak mujizat. Yang kedua, karena ngomong mujizat jadi tak terhindarkan, saya jelaskan itu semua. Yang kedua, dari mana orang lihat Tuhan menyertai kita? Dalam hidup kita ada keberhasilan. Amin saudara. Harus berhasil. Makanya saya suka pesan-pesan singkat dari Pak Frankie. Saya ikut di Dafam tadi. Wah ini orang tua satu ini luar biasa. Saya tidak kenal loh ya, saya hanya dengar nama. Tapi saya rasa ini pemimpin luar biasa. Jemaat kita, anak-anak Tuhan. Masa kita tidak berhasil? Tuhan sertai pasti berhasil. Saya buktikan lagi. Kejadian 39 ayat 1 dan seterusnya. Ini tentang Yusuf di rumah Potifar. Potifar itu tidak kenal Allah. Tapi Potifar bisa lihat bahwa dia disertai Allah. Dan tandanya sukses. Kejadian 39 ayat 1. Jemaat baca suara keras supaya jangan ngantuk. 1, 2, 3. Ayat 2 saya. Ayat 2 saya ya. Tetapi Tuhan, garis bawahi sesuai topik kita. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga apa? Ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Potifar lihat tidak? Lihat. Ayat 3. Belum, jangan, muka saya tidak penting. Ayat 3. 1, 2, 3. Telah dilihat oleh tuannya bahwa apa? Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Anak Tuhan itu orang lihat Tuhan sertai kita. Pertama bisa ada mujizat, atau kalaupun tidak ada mujizat, khotbah kita benar, hidup kita benar. Di situ orang tahu Tuhan menyertai kita. Tapi juga tak bisa dihindari kebenaran tadi. Anak Tuhan tuh diberkati. Anak Tuhan tuh sukses, berhasil menurut versi Tuhan. Garis bawah itu kalimat terakhir. Menurut versi Tuhan. Sebelum saya jelaskan lebih jauh versi Tuhan, saya tambahkan lagi satu tokoh. 1 Samuel 18 ayat 14. Daud orangnya. Dengan jelas kok ini ayat bilang begini. Sama-sama baca 1 Samuel 18 ayat 14. 1, 2, dan 3. Daud berhasil di segala perjalanannya. Sebab apa jemaat? Tuhan menyertai dia. Haleluya. Sampai Saul ketakutan tuh di ayat 15. Musuh pada takut nih, ayat 15. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Anak Tuhan, 2022 ini tahun penuh sukses. Amin. Tapi ingat, versi Tuhan. Mau sukses seperti Daud, mau sukses seperti Yusuf, ingat proses yang mereka lewati. Yusuf itu pisah dari rumah orang tuanya 17 tahun. Itu usia di mana butuh teman curhat, butuh sharing, tidak ada. Dijual jadi budak. Sudah begitu lagi, kerja memang berhasil, tapi godaannya, istri, bosnya atau nyonyanya, ternyata darah Yesus berkuat. Ini nyonya-nyonya iblis. Yusuf lagi diam-diam digoda-godain. Ucup. Yusuf kan ucup. Godain tante dong. Ucup bilang, wah ini barang-barang museum ini. Karena sudah oma-oma kan. Oma-oma gak tahu diri. Yusuf tolak. Akhirnya difitnah bahwa Yusuf mau perkosa dia. Di penjara. Anda lihat,
17 tahun sampai 30 tahun baru dia rasa tahta. Diproses Allah 13 tahun. Dipercaya Daud diproses dalam waktu yang kurang lebih sama. Jadi kalau Anda mau lihat berhasil, izinkan Allah murnikan Anda. Amin. Dengar, kita suka yang instan, cepat jadi cepat saja. Tuhan tidak suka itu. Tuhan suka satu kata, proses. Tuhan proses kita melalui 3 hal. Yang pertama, firman Allah. Yang kedua, Roh Kudus. Yang ketiga, keadaan sekitar. Saudara, kalau ada keadaan sekitar kita yang terjadi, jangan cepat marah-marah. Saya tutup, ini saya tutup. Saudara, Tuhan menyertai kita, dia turut bekerja. Amin. Percaya, pasti kita diberkati. Ada kebaikan di balik masalah-masalah kita. Seorang raja, dia suka berburu. Dan ada satu orang kepercayaannya dia. Namanya, katakanlah Tono. Buat yang nama Tono, bukan Anda ya. Dia pokoknya kemana-mana berburu harus bawa Tono. Tono nih gesit, dapat dipercaya, sangat tahu mau-maunya si raja. Maka mereka pergi berburu di hutan. Tidak dapat hasil, belum dapat hasil buruan, belum ada. Berusaha atau apa, belum ada. Maka mereka berteduh di bawah pohon yang rindang. Tono nih luar biasa. Tono ambil senjata raja, langsung dibersihkan. Dia pintar ambil hati. Keren ini orang. Dia bersihkan. Raja lagi istirahat. Dia bersihkan. Tiba-tiba dia balik senjatanya. Dia tidak tahu dalam senjata ini masih ada peluru. Inilah Tono. Saking semangatnya membersihkan, dia tekan pelatuknya. Minta maaf, pas mulut senjata tertuju di jempol kaki kanan tuannya. Jari putus. Jempol kaki kanan putus, raja berteriak, satu hutan geger. Rusa-rusa pun lari. Singkat cerita, Tuhan akhirnya jadi marah banget sama Tono. Akhirnya Tono dipenjara. 6 bulan kemudian ternyata sudah pulih. Raja maniak, jadi dia kembali berburu. Ada yang bilang, apakah Tono tidak ada, saya bisa gantikan Tono? Oh tidak, saya hanya mau Tono. Tapi karena dia ada masalah dengan saya, maka saya pergi sendiri. Maka pergilah raja sendiri-sendiri, jemaat terkasih. Waktu raja pergi itu, raja ketemu segerombolan suku primitif. Lalu menangkap raja, singkat cerita. Mereka ikat kaki tangan raja. Siap bakar raja hidup-hidup untuk dipersembahkan. Jadi korban persembahan bagi dewa mereka untuk minta hujan. Waduh, naas benar nasib si raja ini. Singkat cerita, sebelum dieksekusi untuk bakar raja, seorang anggota suku primitif itu datang lapor kepada kepala suku. Lapor bapak kepala suku, korban sudah ada, kita mau bakar untuk dewa. Bagaimana, apakah bisa dilaksanakan sekarang? Lalu kata kepala suku itu, boleh saja. Tapi kalian ingat aturan dewa kita. Dewa kita itu tidak mau korban cacat. Periksa dulu kembali, takutnya salah lagi. Maka diperiksalah raja ini. Dimulai dari ujung rambut, kaki semua periksa, ujung rambut, tangan, pinggang semua aman. Sampai di kaki kanan, mereka buka-buka, jempol tidak ada. Mereka mencilaka. Datang lagi ke kepala suku, bapak kepala suku, ternyata ini berat. Tidak sempurna, jempol kaki kanannya ono. Ya wes. Kalau begitu tidak jadi, jangan persembahkan dia, lepaskan dia. Saudara, maka bebaslah raja. Waktu raja bebas itu, di otak raja cuma satu nama. The one and only, Tono. Karena yang menyebabkan jempol hilang Tono. Raja tidak pulang ke istana, pulang ke rumah tahanan. Waktu sampai di rumah tahanan itu, dia bilang, panggil Tono keluar. Bisa mau bingung, kenapa ini pasti mau dibunuh. Tononya keluar, dia peluk Tono, dia cipiki, minta terima kasih. Tono, terima kasih kamu telah memutuskan jempol kaki kanan saya, Tono.
Saya awalnya marah sekali, tapi saya mengerti kenapa jempol kaki kanan saya harus hilang satu. Karena saya akan ketemu suku primitif. Bayangkan kalau lengkap tadi Tono, Abi saya sebenarnya masih jengkel kau Tono. Tapi ya sudahlah. Ini antara bersyukur dan masih mau tabok ya. Dan akhirnya sementara raja ngomong, Tono pun berlutut. Tono bilang, Bapak Raja, terima kasih banyak. Tuhan telah memenjarakan aku. Hah? Kenapa kau dipenjara senang? Karena kalau tidak dipenjarakan tadi saya ikut, Pak. Bapak lolos, saya yang angus. Saudaraku, cerita ini pesannya sederhana. Bagi raja ada maksud Tuhan. Bagi Tono di penjara pun tidak ada yang salah. Saya tidak tahu masalah Anda apa. Tapi yang saya percaya Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja. Amin. Mendatangkan kebaikan. Dan lebih mantap lagi penutup. Yusuf bilang begini ketika saudara-saudaranya udah ketakutan. Dalam Kejadian 50 ayat 20 saya usahakan ini ayat terakhir ya. Diusahakan. Tapi kalau muncul ayat lain lagi, anggap saja Tuhan bicara kepada Anda. Kejadian 50 ayat 20, Yusuf bilang begini sama saudara-saudaranya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kiranya khotbah saya yang sederhana ini memberkati semua jemaat. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.